Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sehingga pada hari ini kita masih dapat diberikan karunia, masih dapat diberikan hidayah serta inayahnya kepada Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih dapat diberikan kesehatan dan keselamatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Selawat beserta salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangan beliau yang telah memperjuangkan ajaran agama Allah dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Saya akan sedikit menyampaikan sebuah kisah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di suatu negeri, yang mana negeri ini dinamakan kaum Sodom, dinamakan negeri Sodom, yang mana negeri Sodom ini adalah penduduk-penduduk yang begitu durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut alaihissalam adalah anak dari saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikut pindah ke Palestina bersama-sama Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Sejak diutus menjadi nabi dan rasul, Nabi Lut alaihissalam berdakwah di negeri Sodom, yang mana negeri Sodom tadi adalah negeri yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Sodom tidak menyetujui adanya perkawinan, adanya pernikahan. Mereka menyukai laki-laki sama laki-laki dan menyukai perempuan sesama perempuan. Dan inilah yang dikatakan dengan homoseksual dan lesbian. Jadi jangan sampai kita mengira bahwa homoseksual dan lesbian adalah perilaku manusia zaman modern ini. Tapi sebenarnya homoseksual dan lesbian sudah terjadi begitu lama, sudah berabad-abad lamanya, dan sudah sangat kuno. Lebih hina. Bahkan negeri kaum Sodom ini adalah lebih hina daripada binatang, karena binatang saja menggauli lawan jenisnya. Di samping itu, mereka juga sering merampok, menyamun, menculik, mencegat orang di tengah jalan, dan lalu diambil pemudanya untuk diperkosa. Nauzubillah min dzalik. Begitu sering Nabi Lut alaihissalam untuk mengingatkan yang baik, namun mereka tidak menerimanya, malah mengejek dan memaki-maki Nabi Lut alaihissalam. Bahkan teman-teman, jika mereka diingatkan dengan adanya hari pembalasan di akhirat kelak, mereka malah berkata seperti ini kepada Nabi Lut alaihissalam. Hai Lut, datangkanlah siksaan Allah itu. Hai Lut, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Bahkan pada suatu hari ada tiga orang pemuda yang datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Ketiga pemuda ini tak lain berparas tampan dan kulitnya lembut. Sudah menjadi kebiasaan kaum Sodom menculik dan merampok seorang pemuda untuk diperkosa. Akhirnya timbul rasa khawatir di dalam diri Nabi Lut alaihissalam, takut jikalau ketiga tamunya ini akan mengalami tragedi yang tragis seperti itu. Ternyata benar, setelah mengetahui, datang berbondong-bondong penduduk kaum Sodom untuk pergi ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut heran, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui adanya tamu di rumah Nabi Lut alaihissalam. Berarti sudah jelas bahwasanya ada seorang pengkhianat di dalam keluarga Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut heran
akan hal itu. Berkata Nabi Lut, "Hai kaumku, janganlah ketiga tamuku ini yang kau ambil, biarlah anak perempuanku yang kuberikan." Menjawab kaum Sodom, "Hai Lut, engkau sudah tahu maksud kami. Kami hanya menghendaki seorang laki-laki, namun kami tidak menghendaki adanya seorang perempuan." Dengan sabar, Nabi Lut menasihati, memberikan yang terbaik kepada mereka. Namun di saat yang genting itu, ketiga tamu tersebut berkata kepada Nabi Lut alaihissalam, "Jangan takut, jangan khawatir Nabi Lut. Kami ini," ketiga tamu Nabi Ibrahim berkata, "kami ini adalah seorang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenangkanlah hatimu, mereka tidak akan mengapa-apakan kamu, tidak akan membahayakan kamu. Jika hari sudah malam, keluarlah dari kota ini bersama anak dan istrimu. Namun ada pesan dari ketiga tamunya Nabi Ibrahim tadi. Namun janganlah kalian menoleh sedikit pun ke arah belakang." Maka keluarlah Nabi Lut alaihissalam dari kotanya tersebut melalui pintu belakang bersama-sama keluarganya. Menjelang pagi, penduduk yang ada di depan rumah Nabi Lut alaihissalam mendobrak karena tidak sabarnya lagi. Akhirnya mereka mendobrak pintu rumah Nabi Lut alaihissalam. Wow, mereka melihat ketiga tamu Nabi Lut alaihissalam ini begitu tampan, begitu kulit yang lembut, pars yang ganteng, pars yang tampan. Akhirnya mereka bersorak begitu gembiranya. Namun seketika itu juga mata mereka menjadi buta. Mata mereka tidak bisa melihat karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibutakan mata mereka. Dan pagi-pagi sekali pada saat itu turunlah siksaan Allah Subhanahu wa taala untuk menimpa kaum Sodom tersebut. Nauzubillah min dzalik. Dilemparkan batu-batu dari api neraka untuk menghancurkan kaum Sodom tersebut. Akhirnya tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali orang-orang yang beriman yang bersama-sama Nabi Lut alaihissalam. Namun yang lainnya hancurkan oleh batu tersebut. Dan Nabi Lut alaihissalam, anak dan istrinya terus berjalan hingga pada saat di mana istri Nabi Lut alaihissalam menoleh ke belakang mengingkari perkataan ketiga tamu tersebut. Maka daripada saat itu ketahuilah bahwasanya istri Nabi Lut alaihissalam si pengkhianat tadi. Istrinya Nabi Lut yang memberitahukan perihal adanya tamu yang datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Maka seketika itu juga hancurlah dan menjadi batu istri Nabi Lut alaihissalam. Dari kisah tersebut kita bisa mendapatkan hikmah bahwasanya tetaplah berusaha untuk meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah diciptakan berpasang-pasangan. Allah telah menciptakan orang-orang untuk berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Maka dari itu ayo kita sama-sama untuk memperbaiki diri kita. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang seperti kaum Sodom. Jadi mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.